Dan kita tahu huruf nun, ain, huruf nun yang sukun ketemu dengan shad hukumnya adalah ikhfa. Maka nanti setelah kita panjangkan 4 atau 6 harokat, setelah selesai panjangnya baru kita ikhfakan ke huruf shad. Karena di sana terdapat hukum ikhfa yang tersembunyi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya kepada kita. Maka ini semua harus kita syukuri. Kemudian kita harus banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada detik ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu luang, yang mana nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk semakin memperbaiki diri kita, semakin kita menuju diri kita yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Semakin kita belajar, kita gunakan untuk menuntut ilmu agama, untuk memperbaiki bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita, yang mana ini semua menggambarkan atau sebagai bentuk dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan apa yang Allah berikan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik. Melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai pada materi yang ke-15, atau bisa kita katakan bahwa ini adalah pelajaran yang terakhir, ya. Walaupun di buku ada lagi pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-16, yang mana isinya adalah surah-surah pendek, ya. Yang mungkin bisa untuk surah-surah pendek, membaca surah-surah pendek mungkin bisa dilakukan mandiri di rumah setelah kita menyelesaikan materi pelajaran yang ke-15. Artinya ini pelajaran yang ke-15 ini kita katakan sebagai materi pelajaran yang terakhir, ya, dari rangkaian pembelajaran kita yang telah lalu dari buku Metode Asy-Syafi'i, cara praktis baca Al-Quran ini. Baik, untuk pelajaran yang ke-15 di situ diberi judul cara baca huruf yang tidak berharokat di awal surat, ya, atau bisa disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang artinya terpotong-potong, ya, secara bahasa artinya terpotong-potong. Yang mana ini Allah pakai untuk membuka di sebagian surah di dalam Al-Quran. Artinya di dalam Al-Quran surah-surahnya sebagiannya dibuka dengan atau diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Ada 29 surah yang dibuka dengan atau diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ada disebutkan di situ di halaman 62 dan halaman 63. Kemudian ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang, ya, karena ini masuk dalam pembahasan mad, yaitu mad harfi mustaqol, mad lazim harfi mustaqol dan mad lazim harfi mukhaffaf, yang mana di sana masuk pada pembahasan mad yang bertemu dengan sukun. Ada yang bertemu dengan sukun, ada yang bertemu dengan tasydid dan letaknya di huruf-huruf muqatta'ah. Dan mad lazim ini letaknya ada yang di tengah ayat, ada juga yang di huruf-huruf muqatta'ah. Untuk huruf yang di huruf-huruf muqatta'ah ini masuk ke pembahasan mad lazim harfi mustaqol dan mukhaffaf. Baik, secara umum huruf-huruf muqatta'ah ini terdapat
di 29 surah di dalam Al-Quran, dan jumlahnya ada 14 ya, dari 28 huruf hijaiyah, huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca atau huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf-huruf muqatta'ah, jumlahnya ada 14. Di sana disusun oleh para ulama atau dirangkai di dalam lafadz silhu suhairon man qata'aka. Ya, 14 huruf tadi terkumpul dalam lafadz silhu suhairon man qata'aka. Itu adalah huruf-huruf muqatta'ah, kumpulan dari huruf-huruf muqatta'ah. Atau singkatan yang lain, nassun hakimun qata'an lahu sirron. Itu juga kumpulan dari huruf-huruf muqatta'ah, yang mana intinya ada jumlahnya ada 14 huruf. Silhu ada shad, lam, ha. Suhairon ada sin, ha, ya, ro, dan alif. Man ada mim dan nun. Qata'aka ada qaf, ta, ain, dan kaf. Itu semua adalah huruf-huruf muqatta'ah. Baik, dari 14 huruf tersebut, satu huruf tidak dibaca mat, ya, satu huruf tidak dipanjangkan, yaitu huruf alif. Alif, ya, kita membaca alif lam mim misalkan, maka huruf alifnya tidak dibaca panjang, jadi dibaca alif. Alif lam mim. Jadi huruf alifnya tidak dibaca panjang, tidak kita baca alif hanya memanjang misalkan, atau alif lamnya memanjang misalkan, itu tidak diperbolehkan karena alif, huruf alif dia tidak dibaca panjang, tidak dibaca mat. Kemudian 5 huruf dibaca 2 harokat, yaitu terkumpul pada lafadz hayyun tahur. Kalau ada 5 huruf tadi dan dia berada di huruf-huruf muqatta'ah, maka dia dipanjangkan 2 harokat saja. Apa-apa hurufnya? Apa saja hurufnya? Hayyun tahur, ha, ya, to, ha besar, dan ro. Kelima huruf itu ketika berada di huruf-huruf muqatta'ah, maka dia dipanjangkan 2 harokat saja. Contoh yang pertama, huruf ha. Hamim. Haknya dibaca berapa? 2 harokat. Ya, kemudian hayun, huruf ya. Yasin. Ya-nya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Begitupun juga to, ha, dan ro. Kelima huruf tadi ketika berada di huruf-huruf muqatta'ah maka dibaca 2 harokat saja. Atau di dalam buku di dalam hukum tajwid ini dinamakan dengan mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi, mat yang dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian ada 1 huruf, ada 5 huruf, jadi ada 6 ya. Sudah ada 6 huruf, sisa 8 huruf. Baik, 8 huruf sisanya, 1 huruf dipanjangkan boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, yaitu huruf ain, dan di sini disebut dengan madlin ya. Madlin yang berada di huruf-huruf muqatta'ah ya. Baik, madlin yang kita kenal bisa dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Quraisy itu madlin dan boleh dipanjangkan 2, boleh 4, boleh 6. Tapi madlin yang berada di huruf-huruf muqatta'ah 2 pilihan saja, boleh dipanjangkan 4 dan boleh dipanjangkan 6 menurut bacaan dari Imam Asim, dari riwayat Hafs, jalur Syatibiyah ya. Jalur Syatibiyah madlinnya dipanjangkan 4 atau 6, namun lebih utama dipanjangkan 6, yaitu terletak pada huruf ain ya. Pada huruf-huruf muqatta'ah kalau dia ada huruf ainnya maka boleh ain tersebut boleh dipanjangkan 4 harokat maupun 6 harokat. Contohnya di surah Maryam tentunya ya. Kaf ha ya ain sad. Ain di sana dipanjangkan 4 harokat atau 6 harokat dan disebut dengan madlin. Baik, sudah ada 7 huruf yang
yang kita sebutkan, ada 1 yang tidak dibaca panjang, 5 yang dibaca 2 harokat, dan 1 yang dibaca 4 harokat maupun 6 harokat. Baik, 7 sisanya ya, 7 sisanya atau dirangkai dalam lafadz sanaqussu lakum, sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, dan mim. Ketujuh huruf tersebut maka ini dipanjangkan 6 harokat ya, dan ketujuh huruf tersebut masuk dalam jenis mad lazim harfi mukhaffaf maupun mad lazim harfi musaqqal. Contohnya huruf sin ya, Yasin, sinnya dipanjangkan berapa harokat? 6 harokat. Kemudian huruf nun, surah Al-Qalam misalkan, nun, nah, huruf nunnya dipanjangkan 6 harokat. Dan sisanya 7 huruf tadi, sanaqussu lakum, maka ketujuh-tujuhnya dipanjangkan 6 harokat atau disebut dengan mad lazim harfi musaqqal maupun mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, itu ringkasan dari huruf-huruf muqatta'ah. Untuk huruf-huruf muqatta'ah ini dibaca seperti atau dibaca sesuai dengan nama dari huruf tersebut. Misalkan namanya huruf sin, maka dibaca sin, sin ya, dibaca sin ya. Jadi huruf-huruf muqatta'ah yang 7 huruf tadi yang terakhir disebutkan ini punya 3 susunan kata, 3 susunan huruf. Huruf yang pertama huruf yang berharokat, huruf yang kedua huruf mad, huruf yang ketiga adalah huruf yang disukunkan atau huruf yang sukun. Contohnya huruf sin tadi, sin ya, huruf pertama huruf yang berharokat kasroh, huruf yang kedua mad, huruf yang ketiga sukun. Selalu seperti itu. Misalkan huruf lam, huruf yang pertama fathah, huruf yang kedua mad, huruf yang terakhir sukun. Intinya huruf yang kedua atau huruf yang di tengah selalu mad, dan mad ini dipanjangkan 6 harokat. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa cara membacanya yaitu kita baca sesuai dengan nama dari huruf tersebut. Kalau hurufnya namanya huruf lam, maka kita baca lam, tapi dipanjangkan 6 harokat begitu saja. Hurufnya namanya nun, huruf nun, maka kita baca nun, tapi dipanjangkan 6 harokat. Hurufnya namanya qaf misalkan, maka kita baca qaf, tapi dipanjangkan berapa harokat? 6 harokat. Atau hurufnya namanya shad ya, namanya hurufnya shad. Baik, di awal sekali kita mengenal yang namanya nama huruf. Nah, mengenal yang namanya nama huruf. Nah, nama-nama huruf yang sudah kita kenal di awal itu fungsinya, salah satu fungsinya adalah di sini. Ketika kita melafadzkan huruf-huruf muqatta'ah, maka dilafadzkan sesuai dengan nama dari huruf tersebut. Kalau misalkan kita terbiasa dengan menyebutkan huruf tapi tidak dengan namanya, maka biasanya kesulitan ya membaca huruf-huruf muqatta'ah. Misalkan kita sering menyebut huruf ain dengan huruf apa? A, huruf gho, huruf so, huruf zo, huruf ka, huruf ko. Maka ini bukan sesuai dengan nama dari huruf tersebut. Akhirnya ketika kita sampai pada huruf-huruf muqatta'ah, maka untuk membacanya agak sedikit kesulitan. Karena apa? Karena kita kurang mengenal nama yang asli, nama asli dari huruf tersebut. Kalau kita sehari-hari melafadzkan atau menyebut huruf tersebut dengan namanya, maka untuk huruf-huruf muqatta'ah ini tidak ada masalah. Nah, misalkan ini huruf mim, maka kita panjangkan mimnya dengan panjang 6 harokat. Huruf shad, huruf lam, huruf kaf, huruf ain, dan huruf-huruf yang semisalnya. Jadi seperti itu, kita baca sesuai dengan nama dari huruf tersebut ya. Ada 7 huruf ya, sanaqussu lakum dan huruf ain, maka ada 8 huruf, maka ke-8 huruf tersebut dibaca sesuai dengan nama dari huruf tersebut. Kemudian 5 huruf sisanya tadi hayyun tahur itu dipanjangkan 2 harokat. Kemudian alif dibaca sesuai dengan nama hurufnya tapi tidak pakai mad, tidak dipanjangkan.
Baik, mungkin sekilas itu yang bisa kita sampaikan tentang mengenai huruf-huruf muqatta'ah ini. Ya, sebenarnya ini pembahasan yang panjang, masih ada pembahasan-pembahasan yang lain, tapi kiranya itu ya yang mungkin bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan bisa difahami. Baik, untuk lafaz-lafaz berikut ya. Untuk alif lam ya di sana ada dengung. Kemudian ain ketemu shad, kemudian ain ketemu sin, ini juga ada dengung. Ya. Sebabnya adalah karena sukun ketemu shad. Ya, misalkan ain huruf terakhir nun sukun, kemudian shad ketemu dengan huruf shad. Dan kita tahu huruf nun, ain, huruf nun yang sukun ketemu dengan shad hukumnya adalah ikhfa. Maka nanti setelah kita panjangkan 4 atau 6 harokat, setelah selesai panjangnya baru kita ikhfakan ke huruf shad. Karena di sana terdapat hukum ikhfa yang tersembunyi. Ya. Jadi kita bacanya ain, kita ikhfakan dengan ikhfa yang tebal karena shad dia huruf yang tebal. Kemudian cara bacanya selanjutnya tosim. Ya, di sana terdapat idgham bi gunnah ya. Karena ada sin, itu huruf yang terakhir huruf nun sukun ketemu dengan mim, dan nun sukun ketemu mim, idgham. Kemudian ain sin ya, ain ketemu huruf ain huruf yang terakhir nun sukun ketemu sin, maka di sana terdapat ikhfa, berarti kita ikhfakan. Kemudian sin qaf, sin huruf terakhir juga huruf nun ya, kemudian qaf nun sukun ketemu qaf, ikhfa juga, tapi ikhfanya di sana tebal. Baik, kita baca. Sebenarnya kalau di buku ini ada tulisan cara baca ya. Jadi diurai seperti yang ada di buku sehingga ini memudahkan. Dan sebenarnya untuk latihan tidak masalah kita melihat bagaimana cara membacanya. Tapi untuk praktek sebenarnya kita harus mengabaikan cara baca ini ya. Kita sudah punya bayangan cara baca yang sebenarnya itu seperti ini begitu. Karena nanti ketika di Al-Quran nggak ada bantuan seperti ini. Ya, ketika di Al-Quran murni huruf-huruf muqatta'ah itu saja. Dan bagaimana cara kita membacanya itu tergantung dari tingkat kita memahami apa yang kita jelaskan tadi, apa yang kita sampaikan tadi. Taib. Untuk latihan tidak masalah, mungkin kita melihat cara baca yang ada di buku. Untuk lafaz yang pertama. Dan ini sering kita lafadzkan karena terletak di surah Al-Baqarah. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hak yang pertama adalah hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Untuk alifnya tidak panjang, kemudian lamnya 6 harokat, mimnya 6 harokat, kemudian ada dengung nanti. Ya. Alif lam mim. Alif lam mim. Yang harus diperhatikan adalah kesamaan ya, kesamaan panjang 6 harokat ini harus kita samakan karena lamnya 6 harokat, mimnya 6 harokat. Dan biasanya huruf yang terakhir itu yang kita lalai, entah karena nafas kita tidak sampai atau mungkin karena kita kurang perhatian. Ya, baik, mimnya tadi kurang panjang sedikit. Ya. Alif lam. Afan itu memanjang a-nya. Alif lam mim.
Nah, ahsan. Baik, untuk di sini ada mat bertemu tasydid, dan untuk kasus di sini tidak perlu naber ya, tidak perlu alif lam, tidak perlu meninggi suara kita. Lam, tidak perlu. Karena ini termasuk pengecualian. Untuk yang bertemu dengan mim dan nun yang bertasydid, mat bertemu dengan mim dan nun yang bertasydid tidak perlu pakai naber. Kalau huruf selain mim dan nun maka harus dinabarkan. Misalkan walallin. Di sana ada nabar karena mat bertemu dengan tasydid dan dia bukan huruf mim dan bukan huruf nun yang bertasydid, jadi harus pakai nabar. Mim dan nun pengecualian, ya, tidak usah pakai nabar. Baik, kita lanjutkan. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Baik, untuk qalqalahnya sad. Tidak perlu ada jeda atau mungkin terkesan seperti bertasydid. Od. Tidak perlu, tapi sad. Seperti itu. Alif lam mim sad. Panjang. Ya, 6. Alif lam mim sad. Baik. Alif lam ra. Alif lam ra. Lam di sini dalam kondisi sukun, jadi tidak perlu dilamakan, kelamaan tadi. Lam, segitu saja, tidak perlu lam ra, nggak perlu, karena dia dalam kondisi sukun, tidak tasydid. Alif lam ra. Baik. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Ro-nya dipanjangkan 2 harokat saja. Itu masih kepanjangan. Alif lam mim ra. Baik. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Baik. Hati-hati di lafadz ain setelah panjang. Tadi pakai panjang 6 harokat. Setelah panjang 6 harokat itu dengung dan dengungnya tebal. Dan juga dengungnya ini di saat setelah kita memanjangkan 6 harokat ya. Jangan ketika di awal mat ya, di awal panjang dari huruf ain tersebut sudah terdengar samar. Jangan ya. Pada saat i itu tidak ada yang masuk hidung sama sekali karena ini mat. Kemudian pas sudah panjang 6 harokat, nah pada saat itu kita dengungkan dan dengungnya
tebal karena ketemu dengan huruf shad, dengung ikhfa, dengung yang samar dan dengungnya tebal. Ai tanpa hidung, tanpa udara yang masuk hidung. Ai baru kita masukkan ke hidung. Begitu. Dan kesalahan yang sering terjadi adalah ketika mat itu sudah masuk hidung duluan, sudah samar duluan, akhirnya pas ikhfa-nya itu nggak jelas. Ini ikhfa-nya ini kapan? Ikhfa dari awal kayaknya ini gitu. Ya, yang seharusnya adalah kita panjang dulu tanpa mengikhfakan, tanpa mendengungkan. Baru setelah 6 harokat, baru kita dengungkan di sana dan dengungnya tebal. Tadi dengungnya kurang tebal. Seperti itu. Tayyib. Masalah ini ya, masalah mikdarnya masih belum sama. Antara 6 shad dengan kaf harus sama ya. Karena sama-sama 6. Kemudian ainnya tadi terlihat lebih pendek ya. Mungkin ain yang antum pakai adalah ain 4 harokat, enggak masalah ya. Karena boleh dibaca 4 harokat. Cuma shadnya saja yang enggak sama kayak kaf. Jadi masalah mikdar masih belum sama. Itu saja. Tapi labas. Kita lanjutkan. Ini 2 harokat keduanya ya. Toha ini ya, surah Toha. Toha. Tayyib. Dan jangan kepanjangan. Terkadang karena mungkin menikmati bacaannya kepanjangan. Toha. Jangan. Toha 2 harokat, dan 2 harokat ini sama kayak kita membaca a'udzu billah, sama kayak sama kayak la. Panjangnya sama seperti itu. Karena di sini panjangnya 2 harokat. Kemudian haknya harus tipis. Namanya hak besar tapi dia punya sifat istifal, tipis ya. Toha, jangan toha, jangan. Baik, kita lanjutkan. Tosim mim. Tosim mim. Tayyib. Tosin. Tosin. Kalau Anda dengar itu sepertinya ada yang masuk ke al-khaisu, masuk ke hidung pada lafadz si. Ya, jadi kayak ada sengau. Harusnya sin. Mungkin bisa dicek. Sin. Ada berubah-ubah sedikit-sedikit. Ada sedikit ya. Tuh. Tosin. Tuh. Di awal bagus ya, di awal bagus. Kemudian pas di pertengahan ada datang di sana, datang yang keluar masuk, yang keluar hidung. Tosin. Aywa mumtazah, Masya Allah. Yasin. Yasin. Tuh. Sod. Sod. Tuh. Baik, untuk yang untuk latihan selanjutnya, untuk surah Al-Mu'min, Fussilat, kemudian Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah dan Al-Ahqaf, ini hamim, lafadznya hamim. Kemudian untuk surah Asy-Syura, ini lafadznya hamim pada ayat pertama. Kemudian pada ayat yang kedua, ain, sin, qaf. Begitu. Kita baca langsung keduanya. Berarti kita baca surah Asy-Syura. Kita baca sekali ya. Anda baca sekali sampai qaf. Kemudian kita
ikutin. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Hamim. Ain. Afan, jangan ke hidung. Jangan sengau. Hamim. Ain. Sin. Qaf. Baik, di sini ikhfa-nya harus sangat kentara sekali, sangat kelihatan sekali perbedaannya. Ikhfa yang tipis untuk di awal, ikhfa yang tebal untuk yang kedua. Dan harus beda, mana tebal, mana tipis. Yang pertama tipis. Ain, Sin, Qaf. Ain. Sin. Qaf. Taib. Masih belum kelihatan tebal untuk qafnya. Jadi kayak gini, mungkin awalnya kita seperti kita latihan seperti ini. Miu, au, ya miu, ya, kita tebalkan seperti itu. Atau apa lafaz au, ya miu, dan selain itu ya, au, ing atau ung, ya terserah. Au, ya coba kita miu, Miu. miu, Miu. lumayan sudah menebal. Miu qabl. Miu. Belum, jangan ming tapi miu. Miu. Mungkin suaranya agak dinaikkan, agak diarahkan ke atas. Miu qabl. Min qabl. Nah, ya sudah agak menebal ya, sudah ada. Tapi bisa untuk ditebalkan kembali. Maksudnya bisa untuk dimaksimalkan ketebalannya. Kita lanjutkan. Qaf. Qaf. Taib. Nah, untuk surah yang terakhir ini harus kita jaga dari masuk hidung ya. Nun. Nun. Taib. Bisa dicek nanti di rumah. Nun. Apabila berubah suaranya nun, berarti masuk hidung. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin nanti diulang-ulang kembali ya pelajaran yang telah lalu. Ya sebenarnya diharapkan ini untuk dari awal ya. Kita belajar ngaji dari awal pakai buku ini, pakai buku Iqra. Ini katakanlah buku Iqra ya, tapi dengan tampilan yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, yaitu metode Asy-Syafi'i. Cara praktis baca Al-Quran. Dari judulnya cara praktis baca Al-Quran, maka ini merupakan buku untuk orang yang ingin bisa mengaji ya, untuk orang yang ingin bisa mengaji. Dengan ditulis di sana 16 langkah insya Allah bisa baca Al-Quran ya. Jadi ada 16 pelajaran, 15 sudah kita selesaikan. Dimulai dari paling awal, paling dasar ya, mengenal huruf dan yang lain sebagainya, harokat huruf dan yang lain sebagainya, kasroh, fathah, dhammah, tanwin, mad dan seterusnya. Kemudian sebenarnya ini kita lakukan secara offline ya, mudahnya, atau mungkin secara maksimal. Hasilnya maksimal ketika kita belajar offline ya. Kita ngaji kemudian kita baca dengan diejaz sebelumnya ya, seperti yang pelajaran yang lalu. Kemudian dibaca semua latihannya, kemudian kalau misalkan belum lancar diulang pada keesokan harinya. Kemudian kalau misalkan ada sedikit yang bacaan pendek dipanjangkan, kemudian segera kita tegur di sana. Kemudian kita biasakan untuk
untuk mengenal huruf ya, titiknya di atas, titiknya di bawah, titiknya 2 di atas, titiknya 2 di bawah, dan itu kita lakukan rutin dan maksimalnya tentu melalui tatap muka langsung ya, pelajaran offline. Namun apa yang kita lakukan maka bisa kita maksimalkan dengan cara apa? Dengan cara kita membaca mandiri di rumah, kita dengarkan materinya, kita dengarkan hal-hal yang perlu untuk diperhatikan pada pelajaran yang sedang dihadapi ya, atau dengan halaman yang sedang kita mau baca, kemudian kita baca sendiri ya, kita baca sendiri di rumah, kita lancarkan sendiri di rumah. Kalau sudah lancar, baru ke halaman yang selanjutnya, baru kita dengarkan pelajaran yang selanjutnya, kita dengarkan hal-hal apa yang harus diperhatikan, hal-hal apa yang harus dihindari, kemudian kita baca sendiri latihannya di rumah sampai lancar, begitupun seterusnya. Dan setelah selesai buku ini, maka kita sudah beralih ke Al-Quran. Bahkan pengalaman sebagian santri ya yang datang ke ana ini sebelum buku ini selesai, sebelum sampai pada pelajaran yang ke-16 atau sudah sampai pada pelajaran mat kalau nggak salah ya, pelajaran wakaf tiga wakaf di awal itu ya, wakaf yang tidak ada panjang, kemudian wakaf yang ada ya sukunnya, wakaf yang ada waw sukunnya, wakaf yang ada alif sukunnya. Nah, pada saat itu sudah sampai halaman berapa itu ya? Ya, pokoknya pada materi wakaf itu sudah mengenal Al-Quran, sudah kita bawa ke Al-Quran, sudah kita bawa karena sudah punya modal, sudah tahu huruf, sudah ada mat, ya, sudah mengenal mat maksudnya, sudah tahu sukun, sudah tahu tasydid, kemudian sudah bisa wakaf. Walaupun wakafnya belum selesai kita pelajari, tapi kita pilih ayat yang sesuai dengan wakaf yang sudah dipelajari. Itu sudah mengenal Al-Quran, sudah kita bawa ke Al-Quran ketika kita belajarnya offline. Sudah kita bawa ke Al-Quran, tujuannya adalah supaya kita sedini mungkin mengenal ke Al-Quran. Ya, artinya di Al-Quran ini tidak sesulit apa yang kita dapati di sini ya. Kemudian ayat-ayatnya mudah. Kita cukup mengenal huruf, mengenal harokat, mengenal sukun, mengenal tasydid, bisa wakaf, udah selesai. Ya. Adapun hal-hal yang lain, ya seperti dengung, seperti ikhfa, seperti idgham, itu bisa menyusul dengan cepat. Ya. Kita bisa mempelajarinya dengan cepat, dengan sekali arahan. Misalkan ini nun sukunnya nggak ada ditulis sukunnya, berarti harus dengung. Untuk dengungnya seperti ini dan seperti itu. Kita sampaikan dengan cepat, insya Allah dengan kita rutin ya, membacanya ya, maka akan mudah kita mempraktekannya, ya, kemudian ada bendera, ini ada bendera, dan bendera itu tidak kita temui kecuali hanya satu halaman saja ya, mat yang bertemu dengan tasydid, hanya itu saja. Padahal ada lagi nanti bendera yang kasusnya adalah mat bertemu alif ya, mat bertemu sukun ya, ada. Namun kita sampaikan dengan cepat ketika kita sudah sampai di Al-Quran dan ketemu hal tersebut, maka kita sampaikan, dan itu akan kita biasakan pada saat ngaji di Al-Quran tersebut ya. Intinya ketika kita sudah selesai pada buku ini, kita langsung bisa segera ke Al-Quran, tapi dengan catatan perlu untuk dibimbing, perlu untuk didampingi, karena hal-hal yang lain kita temukan di Al-Quran, hal-hal yang baru yang mana tidak ada di buku ini, maka akan kita dapati, akan kita temukan di Al-Quran nantinya. Dan itu bisa kita sampaikan pada saat itu juga dengan cepat ya, dengan cepat, dan dengan beberapa kali membaca, mungkin latihan beberapa kali, insya Allah akan bisa kita kuasai hal-hal yang tidak terdapat di buku ini. Hal-hal yang tidak terdapat di buku ini adalah yang ada benderanya, kemudian hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun itu tidak ada pada buku ini. Artinya tidak dibahas dalam buku ini. Dan itu mungkin bisa kita bahas nanti pada buku yang selanjutnya, buku setelah ini, yaitu buku hitam, yaitu buku tajwid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Tentunya kelancaran Al-Quran, kelancaran membaca Al-Quran itu didapat dari seringnya kita membaca Al-Quran. Dan seringnya membaca Al-Quran, kalau kita tidak membiasakannya
membacanya dengan bacaan yang benar, maka itu akan terbentuk, ya, maka itu akan terbentuk dengan bacaan yang tidak benar. Jadi mungkin kita pelan-pelan saja. Ya, kita sering membaca Al-Quran tapi dengan bacaan yang baik dan benar, dan itu kita lakukan pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, harus bersabar. Ya. Kemudian dengan seringnya kita membaca Al-Quran dan dengan bacaan yang baik dan benar, dengan seiring waktu berjalan, maka kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hal yang bisa melancarkan bacaan Al-Quran kita kecuali kita sering membaca Al-Quran itu sendiri, itu saja. Kita sudah paham huruf, sudah tahu ini huruf apa, sudah paham harokat, sudah paham sukun, tasydid, mat, semuanya sudah paham, tapi kurang lancar. Bagaimana cara melancarkannya? Sering membaca Al-Quran, itu saja. Tapi ingat, dengan membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar. Taib, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.